Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bisnis bersama saya Yuni Kabela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam bisnis di Kota Semarang dan sekitarnya. Untuk itu langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella, kita akan bahas terkait kesehatan. Ada Dr. David Johan SPOG selaku dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan RSIA Bunda Semarang. Selamat malam Dok, apa kabar? Selamat malam Mbak Bella, selamat malam Tribuners. Sehat tentunya ya? Sehat selalu. Sampai tempat ini juga sehat tentunya, apalagi Pak Dokter begitu ya. Tapi dokter juga bisa sakit ya Dok ya? Bisa dong. Oke, kita akan discuss lebih jauh lagi tentunya juga. Selain Dr. David, ada juga ini Ibu Wahyu Mulyaningsih selaku Humas Marketing dari RSIA Bunda Semarang. Selamat malam Bu Wahyu, apa kabar? Selamat malam Mbak Bella, selamat malam Tribuners. Kabarnya baik banget. Baik banget ya. Sehat juga tentunya ya. Oke, di sini pastinya oren-oren begitu sesuai warnanya RSIA Bunda juga. Dan juga Dok, kita akan discuss terkait anniversary kemarin yang baru saja ke-40 tahun begitu ya. Dari RSIA Bunda Semarang, optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan. Ini Bella ke dokter terlebih dahulu ya sebelumnya. Selamat juga nih atas ulang tahunnya gitu ya. Ya, kedepannya. terima kasih. Selalu keren tentunya untuk RSIA Bunda Semarang. Oke, langsung saja. Ini terkait mungkin RSIA Bunda Semarang kemarin. Ini yang mau jawab dokternya atau dari humasnya, monggo. Acaranya, rangkaiannya kemarin apa saja? Kemudian tema utamanya yang menjadi fokus utama untuk 40 tahun ini apa nih? Ya, silakan. Jadi di usia yang ke-40 tahun ini agak sedikit istimewa buat kami karena RSIA Bunda melayani masyarakat khususnya Kota Semarang, tidak menutup kemungkinan juga di luar Kota Semarang seperti Kudus, Demak, Jepara, Kendal, kemudian Tegal, Pekalongan, itu juga ke RSIA Bunda. Kami membuat suatu acara yang memang kami kemas untuk gelegarnya ya. Di RSIA Bunda tuh ada satu rangkaiannya, itu ada gathering karyawan. Di mana gathering ini memang dibuat supaya karyawan tuh lebih solid dalam kinerjanya, kemudian dalam melayani pasien, itu juga lebih detail dan lebih kompak seperti itu ya, untuk menuju layanan yang lebih baik tentunya. Kemudian kami ada juga, karena masih kemarin sempat pandemi ya, jadi kita ada rangkaian yang sederhana untuk internal rumah sakit seperti itu. Nah, gongnya itu kemarin di Semarak yang di Gumaya, Hotel Gumaya. Kita edukasi masyarakat, itu sekitar ada 180 peserta yang hadir, kemudian ada juga booth-booth yang mensponsori kegiatan tersebut. Ramai banget acaranya, pokoknya pecah banget lah ya. Pecah banget ya. Saking pecahnya mungkin ini dokter habis ini mau jawab terkait tema yang disampaikan. Terkait ini adalah optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih Bu Wahyu, langsung menuju ke dokter ini. Terkait hal ini atau tema ini sebenarnya seberapa penting terkait 1000 hari pertama kehidupan ini? Ya, terima kasih Mbak Bella. Ya, optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi concern oleh pemerintah juga saat ini, tentang perkembangan dari awal kehidupan sampai nanti ya, sampai besar nanti, sampai melahirkan lagi. Itu saat ini menjadi concern dari pemerintah ya, karena untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik, sehingga menjadi negara yang kuat. 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting karena menjadi dasar dan fondasi nanti perkembangan berikutnya manusia itu ada di 1000 hari pertama kehidupan ini. Oke, nah ini tentunya peran utama dari dokter, baik itu dari dokter spesialis, kemudian dokter lainnya secara psikiater juga begitu ya dalam hal ini untuk anak-anaknya dan juga ibu, baik itu pasca maupun pra. Ini seberapa penting peran dari dokter masing-masing ini terkait hal ini? Ya, tentu semua periode kehidupan dari 1000 hari itu, setiap dokter mempunyai perannya masing-masing ya. Dari awal itu dokter kandungan mempersiapkan dari sebelum kehamilan, meyakinkan supaya nutrisi yang diterima ibu itu baik. Terus pada saat hamilnya juga dipantau oleh dokter kandungan. Apakah perkembangannya sesuai dengan usia kehamilannya, sesuai dengan yang diharapkan atau enggak. Terus nanti setelah lahir, dokter anak juga
memantau perkembangan bayi ya dari lahir nanti sampai lewat masa anak-anaknya, lewat 1000 hari pertama itu dipantau terus dari perkembangannya ya, dari berat badan, dari tinggi badannya, terus juga dari perkembangan kecerdasannya, lalu perkembangan emosionalnya nanti juga dipantau juga oleh psikolog kalau memungkinkan ya. Jadi iya, jadi semua tenaga kesehatan itu komprehensif dalam menangani 1000 hari pertama kehidupan ini. Baik, kemudian untuk pola makannya sendiri butuh gizi yang seimbang juga tentunya dalam hal ini. Bagaimana, Dok? Ya, kalau kita bicara gizi yang seimbang, mungkin dulu sering ada jargon 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, saat ini sudah ada update yang terbaru, mungkin udah tahu Mbak Bella? Yang terbaru nih, Dok. Apa tuh, Dok, yang terbaru? Yang terbaru udah nggak dipakai lagi sebenarnya 4 sehat 5 sempurna. Udah kadaluarsa ya istilahnya. Iya, sekarang lebih ditekankan menu itu gizi itu seimbang. Gizi seimbang. Ya, gizi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, lalu sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga minum air itu juga sangat penting untuk menunjang perkembangan ya, perkembangan manusia. Jadi kalau dulu ada 4 sehat disempurnakan oleh susu, kalau sekarang nggak minum susu juga nggak apa-apa, asalkan sudah terpenuhi semua gizinya tadi yang karbohidrat, protein, udah makan telur, udah makan daging. Kalau udah cukup semua, nggak usah minum susu pun nggak apa-apa. Ya, masih aman begitu ya. Iya, yang penting gizinya seimbang. Jadi buat yang nggak doyan susu gitu masih aman ya, Dok? Iya, selama masih karbohidrat, protein tadi sudah tercukupi juga tentunya dalam hal ini. Apalagi kalau ada yang alergi susu, minum susu jadi diare, nah itu nggak harus sebenarnya. Masih aman. Masih aman. Yang penting karbo, protein tercukupi. Kemudian secara mineral pun juga aman gitu ya. Karena kalau nggak minum dehidrasi nanti bingung juga seretan kan kalau makan. Iya, jadi keriput nanti. Jadi keriput ya, kulitnya juga tidak sehat gitu. Dalam hal ini butuh sayur juga di dalamnya ya. Oke, itu berarti penting juga untuk ibu-ibu semasa kehamilannya begitu ya, untuk menjaga kesehatan bayi yang ada di kandungannya begitu ya. Oke, ini Bella mungkin tanya yang wanita yang berpengalaman ya. Bella beralih ke Bu Ayu sendiri, sudah berkeluarga tentunya Ibu? Sudah. Waktu itu melahirkannya di RSI Abunda juga atau? Tiga-tiganya di RSI Abunda, luar biasa ya. Kayaknya dapat harga khusus nih karena karyawan di situ ya. Pengalamannya melahirkan di RSI Abunda bagaimana nih? Tentunya menyenangkan ya, karena sangat berbeda sekali dengan konsep rumah sakit lain yang saya rasakan memang homey banget. Wow. Jadi saya tuh serasa persalinan, habis itu pulang ke rumah, nggak ke rumah sakit seperti itu ya. Kemudian dimanjakan lagi dengan makanan yang nggak berasa di rumah sakit. Konon katanya kayak di hotel ya? Iya. Sudah nyebar kemana-mana ya ternyata ya. Terus? Jadi pelayanan perawatnya juga care banget, berbeda sekali ketika kita perlu bantuan tuh gercep banget gitu ya. Satset gitu satset ya, zaman sekarang ya. Itu yang membedakan itu sih. Kemudian lokasinya juga strategis di pusat kota ya. Jadi nggak yang nyelip-nyelip. Kemudian pengalaman yang lain helpful banget untuk saya pernah merasakan dua jenis persalinan, normal sama dan juga sesar. Iya. Yang normal dulu deh gimana? Yang normal itu perawatnya tuh care banget ya. Waktu sakit tuh sampai dielus-elus gitu kan, sampai udah nggak kerasa gitu kan. Kemudian kalau waktu sesar itu penanganannya juga sesuai dengan prosedur, tentunya nggak khawatir gitu kan. Bisa juga ditemani pasangan seperti itu. Pasangannya sendiri ya, bukan pasangannya kan? Tentunya ya. Oke, saat itu yang menangani juga Dr. David atau siapa? Enggak, saya belum. Oh belum, saat itu belum. Saya masih belajar. Waduh, ketahuan usianya ya. Oke, itu kalau yang normal tadi. Kalau yang sesar gimana? Di RSI Abunda? Kalau yang sesar, karena waktu itu saya kebetulan operasinya emergensi, persiapannya juga oke ya, cepat gitu kan. Begitu dokter ini harus operasi, semua timnya itu sudah gercep, cepat mengatur untuk
anestesinya, kemudian jam operasinya itu ditentukan dengan penuh sesuai lah dengan advis dokter gitu. Jadi benar-benar nyaman, homey banget itu iya. tadi ya. Oke, terlepas dari itu semua, Bella kembali ke dokter lagi. Mungkin pengalaman menarik yang tak terlupakan hingga sekarang saat menangani pasien begitu baik sesar maupun normal apa nih dok? Yang pengalaman yang tidak terlupakan ya. Sejauh ini di RSI Abunda. Ya, mungkin menangani kehamilan dengan kembar. Oh, dengan kembar. Iya. Sejauh ini sudah berapa kali menangani bayi kembar nih? Ya, sudah lumayan. Mungkin ada sekitar 3 kali ya. 3 kali, Iya. oke. Itu jadi ibu yang hamil kembar itu butuh perhatian yang lebih karena memang banyak kesulitan yang bisa muncul. Mungkin ibu itu seneng ya kalau punya anak kembar gitu, seneng ya pasti ya kan mindsetnya seperti itu. Padahal banyak hal-hal yang bisa muncul, komplikasi yang bisa muncul dari kehamilan kembar itu. Contohnya apa aja dok? Bisa lahir prematur yang terutama. Nah itu ada yang hampir melahirkan prematur, tapi ya memang masih bisa ditangani lebih awal, jadi masih bisa dipertahankan sampai Normal. sampai waktunya melahirkan, maksudnya jadi nggak prematur. Nah itu jadi dari effort yang kita lakukan dari awal itu pada saat melahirkan bayinya, nah itu rasanya seneng banget karena kan ya udah berhasil menangani ibu dan bayinya selamat sehat juga. Ya itu ada kesenangan tersendiri ya. dari Jadi dokter. ya ibunya juga Sehat. Senang, sehat, Selamat ayah, dua-duanya. semua keluarga juga senang. Happy juga Iya, di RSI Abunda. iya begitu ya? itu yang tidak terlupakan. Tidak mungkin. terlupakan. Berarti Betul. menangani bayi kembar gitu ya, Betul, anak kembar. iya. Penanganannya khusus atau spesial ini ya? Iya, Karena di dalamnya spesial. 2, Betul. nggak cuma 1 gitu ya. Betul, Oke. iya. Mungkin pengalaman unik lainnya dok selain itu, yang mungkin nggak terfikirkan juga. Yang lainnya terduga ya, begitu. yang nggak terduga. Ada yang rewel mungkin pasiennya pada saat itu apa nih biasanya? Oh iya, kalau pasien rewel itu ya wajar ya. Karena ini ya, diisi orang juga. Iya, ibu hamil ya memang ibu hamil itu kan berbeda dengan pasien-pasien lain yang mungkin sakit ya. Ibu hamil ini kan nggak sakit dan dia butuh support yang lebih dari keluarganya. Nah, terutama ada juga yang mungkin suaminya nggak bisa nungguin. Nah ini kita juga jadi kita kan yang menangani, jadi kita yang memberikan perhatian. Nah itu juga memberikan pengalaman yang lebih juga untuk luar kita. biasa. Ya. Pelayanannya lebih lagi ya begitu ya. Iya, Ini menjadi betul. keluarga baru dari para pasiennya begitu ya. Kita jadi pengganti keluarganya. Pengganti keluarganya. Oke, luar biasa. Ini tugas mulia juga ya tentunya. Baik, ini kembali juga ke Humas ini terkait daya tarik. Kalau tadi kan mungkin lebih ke makanannya kayak hotel. Itu kan udah pada tahu nih orang pada umumnya. Yang membedakan daya tarik dari RSI Abunda dengan rumah sakit persalinan lainnya apa nih? Karena kita kan memang basicnya RSIA ya, jadi lebih spesifik ke ibu dan anak. Jadi kita dari RSI Abunda itu ingin mengemasnya one stop service seperti itu. Jadi ya dari program kehamilan, kemudian pasien itu hamil, melahirkan, kemudian setelah lahir anak itu harus divaksin, kemudian pertumbuhannya juga harus awasi seperti itu supaya tumbuh menjadi sehat, kuat seperti itu. Nah, kita itu selalu berupaya dan berinovasi di layanan-layanan yang mendukung untuk pertumbuhan seperti itu. Nah, jadi pasien itu lebih nyaman karena lebih spesifik ya. Saya mau ke RSIA saja karena memang benar-benar menangani ibu dan anak seperti itu. Nah, kebanyakan memang pasien kami itu pasien sehat ya. Jadi di manage bagaimana supaya terkontrol anak ini juga tumbuh sehat seperti itu. Nah, selain itu kami juga secara sistem kami juga sudah bekerja sama dengan korporasi, kemudian asuransi itu juga bisa mendukung pasien untuk
melakukan layanan kesehatan di RSCA Bunda Semarang. Oke, dalam hal itu berarti pembiayaannya ya bisa Iya, terbantu ya. pembiayaannya ya. Jadi memang ini dari kata pasien ya, di Bunda itu termasuknya untuk seperti asuransi tuh cepet banget pelayanannya, ya. Jadi banyak juga kalau misalnya saya kalau mau vaksin ke Bunda aja, soalnya di sana pelayanan asuransinya juga cepat seperti itu. Kemudian selain itu kami untuk pendaftaran kami juga sudah melalui online, melalui aplikasi atau di website. Tapi kalau hari H memang kami dilayaninya via telepon seperti itu. Wow, luar biasa nih. Tadi bicara terkait layanan, memang yang tersedia selain tentunya untuk persalinan, layanan apa lagi yang ada di RSCA Bunda Semarang? Banyak banget. Ada untuk selain poli-obsgin, poli anak, kami juga ada poliklinik spesialis penyakit dalam, spesialis gizi klinis. Ini yang 2 terbaru dari RSCA Bunda Semarang. Kemudian untuk layanan tambahannya kami ada UGD 24 jam, layanan ambulans, kemudian yang pendukungnya ada Bunda Momen. Bunda Momen itu ada foto newborn, kemudian ada juga ya video persalinan. Nah, kalau foto newborn ini juga salah satu fasilitas untuk kamar-kamar tertentu. Jadi udah free sifatnya seperti itu. Kemudian kami ada klinik laktasi, layanan tindik, kemudian ada untuk cetak replika 3 dimensi, kemudian layanan farmasi juga ada, kantin juga ada, playground, lengkap sih sekarang ya. Oke Bu, tentunya pasti ada layanan lainnya nih, apa sih yang paling utama nih kayaknya? Nah, kita tuh ada satu layanan namanya itu Bunda Maternity Officer. Oke, bisa dijelaskan? Jadi di Bunda Maternity Officer itu ada satu tim yang memang akan menemani ayah dan bunda mengawal dari kehamilan sampai nanti persalinan. Jadi bisa hospital tour juga di RSCA Bunda, kemudian dijelaskan untuk syarat administratifnya, barang-barang apa saja yang akan dibawa untuk persalinan nanti. Jadi edukasi komplit sehingga waktu persalinan itu nggak ngerasa bingung. Ayah bunda nggak ngerasa bingung apa sih yang harus kita bawa waktu ke rumah sakit, takutnya nanti butuh ini. Nah, di tim BMO kami itu akan dijelaskan secara detail apa saja yang harus dipersiapkan saat mau persalinan di RSCA Bunda Semarang, sampai ke administratif apa aja yang harus dibawa. Jadi detail. Jadi waktu masuk ke Bunda itu harapannya udah nggak bingung, ayah bunda tuh langsung wus gitu kan. Saya harus ke sini nih, harus ke sini, udah lancar ya, seperti itu. Udah kayak rumah sendiri itu tadi udah kayak rumah jadi sendiri. Udah tahu alurnya di mana, beloknya kemana, masuknya ke ruangan mana, sudah pintar dan cerdas tentunya. Seperti semua karyawan yang ada di RSCA Bunda Semarang tentunya. Paket lengkap pokoknya, keren banget RSCA Bunda Semarang. Jadi ada untuk mengabadikan momen juga ya tentunya. Ada, Jadi nggak usah habis persalinan, nggak usah jauh-jauh ke tempat studio untuk mengabadikan momen gitu ya di era digitalisasi ini. Langsung di RSCA Bunda ada juga. Jadi nggak usah jauh-jauh. Wow, itu udah paket lengkap juga. Iya, paket. Jadi kalau udah mulai kelas deluxe sampai dengan ruang perdana itu sudah auto free dapat foto newborn seperti itu. Luar biasa. Ini Ibu langsung yang sudah 3 kali di sana ya, tiga-tiganya ya. Oke, nanti saya ya Bu kayaknya, tapi nunggu dulu, nunggu pasangan dulu. Kita juga ada ini klinik fertilitas. Ada juga? Iya, klinik fertilitas. Kebetulan penanggung jawabnya Dr. David juga. Waduh, ini terkait penanggung jawab terkait hal tersebut. Klinik apa Ibu? Fertilitas. Fertilitas, mungkin bisa dijelaskan sekaligus nih, silakan Dok. Ya, untuk klinik fertilitas itu untuk membantu bagi pasangan yang mungkin agak lebih lama untuk mendapatkan momongan ya. Jadi kita di klinik fertilitas itu kita bisa melakukan assessment tentang hal-hal yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat. Kira-kira apa aja sih yang menyebabkan pasangan ini susah mendapatkan momongan. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya sudah 1 tahun
menikah ya, tapi belum ada ada momongan juga, belum pernah hamil gitu, bisa langsung konsultasi aja. Langsung Iya. di klinik fertilitas di Rumah Sakit Bunda. RSI Bunda Semarang. Alright, tentunya balik lagi nih ke 1000 hari pertama lagi nih, tanya lagi ke Dokter David terkait langkah-langkah konkret apa yang seharusnya diambil oleh orang tua untuk si anak nanti supaya optimal dalam 1000 hari pertamanya, Dok. Silakan. Ya, untuk orang tua diharapkan untuk bisa concern dan memperhatikan perkembangan bayinya ya, mulai dari kehamilan itu jadi sering kontrol gitu ya, sering periksa ke tenaga kesehatan baik ke bidan ataupun ke dokter untuk dipantau perkembangan bayinya. Terus juga kalau yang bayinya sudah lahir, tentu orang tua diharapkan juga bisa peka terhadap pertumbuhan anaknya, dan itu jangan malas juga untuk memeriksakan ke dokter kalau ada yang kira-kira tidak sesuai dengan yang diharapkan perkembangannya. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut. Ya, kadang ada yang takut nanti ketahuan penyakit macam-macam apa ya. Padahal semakin kita semakin takut, nanti semakin lama lagi ketahuannya, nggak periksa-periksa. Kalau misal pun ada gangguan, kita nggak bisa langsung tahu, perkembangannya jadi semakin terhambat. Nah, itu yang kita harapkan dari orang tua, supaya peka dan cepat mengambil keputusan kalau memang ada dirasakan ada gangguan. Oke, jadi langsung cepat tanggap, takutnya nanti kalau tidak segera diatasi akan timbul penyakit-penyakit lain gitu ya. Diharapkan nanti tidak bisa maksimal 1000 hari pertama si anak nanti ya. Oke, terkait ini tentunya juga ada sosialisasi, mungkin perlu diedukasi juga bagi para orang tua nih, Dok, terkait hal ini 1000 hari pertama itu sebenarnya apa sih secara spesifiknya itu? Secara spesifik 1000 hari pertama tadi dari awal kehamilan sampai lahir usia sekitar 3 tahun. Nah, itu dipantau betul-betul perkembangannya seperti apa. Nanti kalau setelah lahir nanti ada yang namanya KMS, kartu menuju sehat itu ya. KMS. Nah, itu nanti ada pantauan perkembangan anak ini sudah sejauh apa, tinggi badannya, berat badannya, terus kemampuannya dia sudah bisa bicara berapa kata, sudah bisa berjalan berapa langkah, udah bisa lari atau belum, bisa loncat. Itu ada semua pantauannya di buku itu. Jadi ya tinggal diikuti aja di kartu menuju sehat itu. Nanti bila ada yang tidak sesuai bisa segera dikoreksi dia. Jadi apakah dia kekurangan nutrisi ya, jadi perkembangannya kurang, bicaranya terlambat gitu, ataukah ada gangguan psikologi ya, misal yang paling sering mungkin ada autism, seperti itu bisa, kalau bisa terdeteksi lebih awal, tentu penanganannya juga lebih baik lagi. Lebih mudah juga tentunya ke depannya. Oke, di itu tadi ya, kartu menuju sehat KMS itu. Sudah ada presentasenya juga tentunya. Sudah ada presentasenya semua di situ, persentilnya yang normal itu berapa, yang nggak normal di atas berapa, di bawah berapa, ada semua di situ. Oke, nah terkait hal ini dari RSI Bunda Semarang sendiri sosialisasinya bagaimana? Monggo. Kalau di RSI Bunda sendiri untuk sosialisasi edukasi kesehatan, kita ada seperti yang kemarin di Hotel Gumaya kita laksanakan itu, ada seminar, kemudian kita juga diedukasi di media sosial seperti di Instagram, kemudian di website, itu juga kami lakukan. Kami juga membuka untuk masyarakat atau misalnya instansi jika diperlukan untuk meminta edukasi terkait layanan kesehatan, nggak hanya tentang 1000 hari pertama kehidupan ya, tapi bisa secara luas edukasi yang tentang kesehatan, mungkin lebih spesifiknya yang sesuai dengan rumah sakit ibu dan anak ya, itu bisa kami bantu seperti itu. Kita juga pernah melakukan edukasi itu di salah satu perusahaan untuk karyawannya seperti itu. Di situ juga ada sedikit konsultasi, kemudian cek kesehatan seperti itu.
pernah juga rutin kami lakukan. Wow. Iya. Tentunya hal itu semua bisa didapat for more information-nya melalui website atau sosial medianya ada di mana, Bu? Silakan. Untuk websitenya ada di www.bundasemarang.co.id. Untuk Instagramnya di @rsia_bunda_smk. Oke, bila izin ulangi lagi, untuk websitenya ada di www.bundasemarang.co.id, kemudian untuk Instagramnya ada di RSIA Bunda Semarang. Semua juga jadwal-jadwal dokter ada di situ, semua lengkap. Biaya semuanya bisa tanya-tanya langsung di situ ya. Kalau biaya via WhatsApp. Via WhatsApp. Iya. Nanti bisa langsung tanya di DM nomor WhatsApp-nya, kemudian langsung mengunjungi lokasi. Nah, ini lokasi alamat lengkapnya ada di mana, Bu? Di Jalan Brigjen Katamso nomor 8 Semarang. Oke, nomor 8 Semarang Timur, Kota Semarang tentunya Iya, ya. Di area Bangkong itu ya, Bu. Iya. Terkenalnya di depan soto Bangkong Depan ya. Oke, kemudian ini Bu, terkait harapannya juga untuk RSIA Bunda Semarang ke 40 tahun ini apa? Silakan. Harapannya RSIA Bunda Semarang selalu tumbuh, berinovasi, kemudian selalu memenuhi kebutuhan pasar, dan selalu menjadi rumah sakit yang dipilih oleh keluarga dalam melakukan layanan kesehatan. Oke, itu kalau dari sudut pandang humasnya. Ini langsung dari dokternya sendiri, harapan ke 40 tahun RSIA Bunda Semarang. Silakan, Dok. Ya, harapan saya untuk Rumah Sakit Bunda yang ke-40 ini, semoga Rumah Sakit Bunda bisa terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasien dan keluarganya, terutama untuk kesehatan reproduksi. Oke, luar biasa. Balik lagi ke humas, kalau tadi sudah harapan inovasi ke depannya nih, apa? Iya, jadi di tahun ini kita mau membuka klinik tumbuh kembang anak. Ya, untuk lokasinya sama juga atau? Sama. Lokasinya sama. Jadi kita juga akan selalu berinovasi dengan kebutuhan masyarakat, tuntutan dari masyarakat. Jadi kita akan selalu menyesuaikan update kesehatan khususnya di ibu dan anak ya. Itu selalu kita update terus. Oke, terima kasih. Balik lagi ke dokter, ini untuk pesannya, last but not least, pesan untuk para orang tua 1000 hari pertama kehidupan bagi si anak. Silakan, Dok. Ya, untuk orang tua Tribuners, tetap periksa ke dokter secara rutin, ya, awasi anaknya, tetap peka terhadap perkembangan bayi dan anak, segera periksa apabila ada dirasakan keluhan. Langsung di RSIA Bunda Semarang, karena paling lengkap itu tadi ya. Iya, fasilitasnya betul. juga oke semua. Untuk harga aman lah bisa dibicarakan ya. Bisa. Oke, last but not least, kita mau sounding bareng-bareng tagline dari RSIA Bunda Semarang, yaitu pilihan utama keluarga. Ready? Iya. Oke, RSIA Bunda Semarang, pilihan utama keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya di Bincang Bisnis hari ini. Sehat selalu ke depannya, tentunya program-program ke depannya lancar juga. Amin. Semangat untuk agenda selanjutnya. Ya, terima Terima kasih. kasih. Iya. Well, Tribuners, demikian untuk Bincang Bisnis hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam bijak dalam berbisnis, salam sehat, dan salam Tribun.